Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita untuk kesekian kalinya ya dalam kita bersama-sama belajar mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bersama surat At-Tur. At-Tur yang berarti bukit, ya bukit Tursina, yang mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang terdiri dari 49 ayat dan merupakan surat yang ke-52 ya menurut urutan mushaf. Dan dia termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al Munawwarah. Dan seperti kita ketahui pada dua pertemuan yang lalu, kita telah mengambil ayat pertama sampai ayat ke-28 ya, yang kurang lebih berbicara tentang bahwasanya azab yang menimpa kaum musyrikin itu pasti terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya ayat tentang kejadian atau azab yang akan menimpa mereka itu dengan sumpah-sumpah terhadap makhluknya. Watur, wa kitabim mastur, baitil ma'mur, wa saqfil marfu, al bahri masjur. Lima makhluknya yang luar biasa. Kemudian penyebutan tentang tanda-tanda terjadi azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Kemudian berbicara juga tentang eh, azab yang akan menimpa mereka di hari kiamat, berupa azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab secara fisik pun diazab secara batin dengan ejekan-ejekan seperti mereka dulu mengejek ketika di dunia. Kemudian pada pertemuan yang lalu, yang kedua, kita membahas tentang balasan surga bagi orang yang bertakwa dan penyebutan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kali ini eh, akan berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk tetap berdakwah. Ya, berdakwah kepada kaum musyrikin, dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau Shallallahu alaihi wasallam dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Kemudian pada akhir-akhir ayat, akhir-akhir surat, ayat-ayat akhir itu berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada kaum musyrikin tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yang mereka tidak bisa menjawabnya kecuali dengan mengatakan bahwasanya eh, benar apa yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan benar apa yang beliau bawa berupa Al-Quran ini turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin buatan-buatan buatan daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh, kita tilawah dulu ya. Silakan dibuka mushafnya. Kita akan tilawah dari ayat yang ke-29 ya, sampai akhir ayat insya Allah. Kalau yang tidak ada mushaf bisa dilihat di layar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر مجنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين Iya, berarti itu lampu. أم له Oh ya. البنات ولكم البنون أم Kalau ini dia تسألهم iya. أجرا فهم Maksudnya harganya berarti sama. Nggak مغرمون lebih murah di outlet. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang 29 ini dan ayat-ayat setelahnya akan berbicara tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang kahin, bukan seorang tukang tenun, bukan seorang dukun, wala majnun, dan bukan pula seorang yang gila. Jadi ayat-ayat ini merupakan ayat yang bercerita tentang kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping yang lain, ayat ini juga merupakan pembelaan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya eh, fadzakir, maka peringatkanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang lalai.
baik mereka orang yang beriman, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zikir itu berilah peringatan karena zikir itu bermanfaat bagi orang yang beriman dan juga terhadap orang-orang kafir dan lebih-lebih kepada mereka. Mereka sangat butuh terhadap peringatan-peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang Allah turunkan. Ya. Dan eh, dan ini harus dilakukan secara berulang-ulang supaya dengannya dengan izin Allah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenyataannya banyak dari para orang-orang kafir yang notabene pada awalnya itu memusuhi dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya tidak ada yang aku lebih benci kecuali engkau Muhammad dan apa yang kau bawa. Tapi sekarang ketika dia mengetahui akan kebenaran yang dibawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan hidayah Allah menyapa dia, tidak ada yang aku cintai kecuali engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Begitulah Allah yang muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati. Dan ayat ini juga membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan bahwasanya beliau itu dukun, beliau itu orang gila, beliau itu penyair. Ya. Karena pada awal-awal sebenarnya orang-orang Quraisy mengetahui yang sebenarnya dan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jauh dari tuduhan yang mereka katakan ini. Bahkan mereka bingung pada awal-awal. Apa yang eh, pantas untuk diberikan kepada Muhammad ya, supaya orang-orang tidak masuk kepada agamanya. Akhirnya mereka berkumpul, mereka berembuk, bermusyawarah ya, dalam kebatilan. Akhirnya mereka keluar dengan kata dia itu dukun, dia itu penyair, dia itu orang gila. Walaupun mereka tahu bahwasanya itu tidak benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang dukun dan tidak pernah melakukan praktek perdukunan. Dan beliau juga bukan orang gila. Dan orang kafir Quraisy tahu itu. Bahkan mereka menjulukinya dengan Amin, orang yang amanah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan penyair. Allah Subhanahu Wa Taala membantah di Quran surat Yasin ayat 69, "Wa ma 'allamnahu syi'ra, wa ma yanbaghi lah." Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dan bersair itu tidaklah pantas baginya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dari kitab yang jelas. Oleh karenanya dari sekian ribu ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kita jumpai itu. Padahal orang-orang Arab dan beliau termasuk orang Arab ya, pada masanya itu sangat senang dengan syair. Di zaman beliau orang berbangga-bangga dengan syair. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jarang bersyair. Ada ditemukan misalnya perkataan beliau, "Ana nabi la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Aku seorang nabi dan tidak berdusta. Aku anak dari Abdul Muttalib. Di hadis lain, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Fa'akrimil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Maka muliakanlah kaum ansar dan muhajirin. Ini sebagai penyemangat saat mereka sedang sedang apa namanya bergotong royong. Dan paling ini hanya dua, ya seperti yang dikatakan ulama, yang seolah seperti syair yang beliau katakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tahu hakikat Al-Quran bukanlah syair. Karena apa? Susunan kata-katanya itu tidak seperti susunan kata syair. Oleh karenanya, Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, jadi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tantang seluruh bangsa jin, bangsa manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, tapi mereka tidak mampu. Di Quran surat Al-Isra ayat 88. Qul la in istama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah,
Sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan dapat melakukan membuat yang serupa dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Sekalipun mereka itu saling membantu satu dengan yang lainnya. Tatkala mereka tidak mampu mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran, Allah tantang lagi. 10 surat yang semisal. Di Quran surat Hud ayat 13. Fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shalihin. Datanglah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Ajak siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah. Jika kamu untuk orang yang benar. Tentu meskipun hanya 10 surat, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian Allah tantang lagi. Yang lebih ringan. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat. Satu surat. Yang semisal dengan ajak penolong-penolong kamu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Dan ternyata satu surat pun mereka tidak mampu. Padahal apa? Padahal orang-orang kafir Quraisy sangat pakar, sangat eh, tahu dengan bahasa Arab, tahu dengan syair-syair. Dan ini menunjukkan akan mukjizat Al-Quran, dan Al-Quran bukanlah karangan-karangan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang berikutnya, am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Tentunya yang namanya penyair, yang namanya manusia pasti meninggal. Dan orang-orang Quraisy itu menantikan kematian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berharap bisa meninggal seperti ayahnya beliau Abdullah itu meninggal di waktu muda. Kemudian Allah balikkan perkataan mereka. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah, tunggulah. Maka sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu pula bersama kamu. Ketika orang-orang Quraisy menantikan kematian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada mereka bahwa nabi pun sedang menantikan kematian mereka. Ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahwa orang-orang kafir mereka itu meninggal terlebih dahulu di perang Badar. Ternyata bukan mereka yang menunggu, tapi nabi yang menunggu mereka, dan mereka meninggal di perang Badar, para beberapa pimpinan mereka. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun taghut. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka itu kaum yang melampaui batas? Jadi orang-orang Quraisy sebenarnya mereka orang-orang cerdas. Kabilah Quraisy sendiri merupakan kabilah induk daripada kabilah-kabilah Arab yang lain. Dan orang-orang mengakui kecerdasan orang-orang Quraisy. Oleh karenanya, seolah-olah ayat ini menyinggung, bukankah kalian orang-orang yang cerdas, wahai orang Quraisy? Mengapa kecerdasan kalian itu tidak mengantar kalian untuk mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan kecerdasan ini mengantarkan kalian untuk mengatakan bahwa Nabi itu gila, penyihir, dan dukun. Kenapa malah kecerdasan ini malah mencelakakan kalian? Memusuhi Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada kalian untuk membawa kalian kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ini adalah hawa nafsu. Jadi kecerdasan yang Allah misal titipkan kepada kita, kepada orang, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan kecerdasan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai malah mencelakakan, membawa kecerdasan itu untuk kehancuran kita di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, ini pentingnya hidayah.
yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim di dalam salat-salat kita. Am yaquluna taqawwala, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad itu membuat-buat? Bal la yu'minun, sebenarnya mereka itu tidak beriman. Sebagaimana kita ketahui di antara tuduhan-tuduhan orang kafir kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran itu karangan beliau dan beliau bukan utusan Allah SWT. Yang pada awalnya sebenarnya mereka itu meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu yang menciptakan langit itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah. Tetapi apa? Tapi mereka tidak beribadah seperti yang Allah inginkan. Maka bahkan mereka menyimpangkan ibadah itu kepada makhluk-makhluk yang tidak mempunyai kekuasaan apapun. Batu-batu, matahari, bulan, ya, berhala-berhala mereka. Makanya Allah utus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kepada mereka tentang peribadatan yang benar. Dan ini tertulis jelas di dalam Al-Quran sebagai kitab yang bisa mereka baca. Bala yu'minun. Bahkan mereka itu tidak beriman. Oleh karenanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran. Ya, jika mereka itu orang yang benar. Karena ketika mereka menganggap Al-Quran itu karangannya Muhammad, maka Allah tantang. Coba kalau ini karangan Muhammad dan engkau makhluk seperti Muhammad, datangkan seperti yang didatangkan oleh Muhammad. Kalau mereka orang-orang benar, tapi ternyata tuduhan-tuduhan itu tidak berdalil, tidak memiliki bukti. Dan ini hanya hawa nafsu mereka yang membawa mereka kepada kejelekan. Kemudian Allah tanya mereka dengan pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Pertanyaan untuk orang-orang ateis juga bisa ini. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Am humul khaliqun. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Allah menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan tauhid yang eh, digunakan untuk membantah apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ayat ini itu yang menyebabkan Jubair bin Mut'im pada awal-awal pertemuan kita sebutkan telah mendengar ayat ini dia mengatakan kana qalbi an yati. Jantungku hampir-hampir lepas karena mendengarkan ayat. Karena ini adalah ayat-ayat yang kuat, dalil-dalil yang tegas tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya dan orang-orang kafir Quraisy tahu itu. Tapi bala yuqinu. Tapi mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Mereka tahu alam semesta ini, diri-diri mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau meyakini, tidak mau taat terhadap penciptanya. Kenapa? Ada tiga kemungkinan ya tentang terjadinya alam semesta ini. Kemungkinan pertama, terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Dan ini mustahil. Atau kemungkinan kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Juga mustahil. Nah, ada kemungkinan ketiga, mereka diciptakan oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang benar. Dan anehnya, orang-orang kafir Quraisy itu paham ya, bahwa mereka tidaklah ada begitu saja. Ada penciptanya. Mereka juga paham yang menciptakan, tidak mungkin mereka itu menciptakan diri sendiri. Ya. Yang menciptakan mereka, langit dan bumi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa mereka dihukumi kafir? Karena apa? Ternyata dengan mengetahui bahwasanya Allah itu menciptakan, Allah itu memberi rizki, Allah itu yang mengatur alam, itu tidak menjadikan seorang itu eh, berislam dengan benar. Tetapi ketika apa namanya pengetahuan terhadap tauhid rububiyah ini membawa mereka terhadap
tauhid uluhiyah terhadap penghambaan kepada yang menciptakan semua ini, yang memberi rizki mereka, yang menghidupkan mereka, itulah baru mereka bisa menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Ketika seorang mengetahui yang menciptakan adalah Allah, maka sembahlah Allah yang menciptakan mereka. Ketika mereka mengetahui yang memberi rizki adalah Allah, maka sembahlah yang memberi rizki. Jangan menyembah kepada makhluk yang tidak memberi rizki. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tauhid rububiyah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak membawa seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bisa menyimpangkan seorang kepada jalannya syaitan. Kemudian tidak cukup di situ. Allah tanya lagi, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka itu tidak meyakini apa yang mereka katakan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ataukah di sisi mereka itu ada perbandaraan Tuhanmu atau mereka yang berkuasa? Yaitu apakah mereka orang-orang kafir Quraisy yang memiliki kekayaan atau mereka cukup dengan eh, apa yang mereka miliki? Apakah mereka tidak perlu bumi, tidak perlu udara, ataupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mengatur segalanya? Ya, tidak mungkin. Ya. Ya. Mereka butuh terhadap itu. Mereka tidak bisa menciptakan udara, tidak bisa menciptakan bumi. Rezeki yang Allah titipkan kepada mereka sedikit, yang mereka anggap itu banyak, itu tidak apa-apanya ketika dicabut saja sedikit saja nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pendengaran misalnya atau sebuah penglihatan, maka telah hilang, seolah-olah telah hilang eh, semua yang kenikmatan yang ada di depan mata mereka ketika penglihatan itu dicabut. Dan kenyataannya mereka hanya memiliki sedikit rezeki amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sedangkan hal-hal yang lainnya mereka tidak punya. Semua itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala tentang memunculkan matahari pagi hari, memunculkan bulan pada malam hari, mengatur angin, udara yang mereka hisap, menumbuhkan pohon-pohonan yang mereka makan. Mereka tidak punya perbendaharaan itu. Am indahum khazainu rabbik. Apakah mereka mereka ada perbendaharaan Tuhan? Mereka tidak punya. Mereka tidak punya. Allah tanya lagi, am lahum sullamun yastami'una fih. Ataukah mereka itu mempunyai tangga ke langit, ya, untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu kenyataan, keterangan yang nyata. Itu apakah mereka bisa mencari berita-berita di langit. Kalaupun mereka bisa mencuri berita langit, bisakah sang pendengar berita langit tersebut memiliki dalil ya untuk membuktikan bahwasanya benar kabar yang mereka dengar itu eh, dari Allah Subhanahu wa taala secara utuh atau sudah tercampur dengan perkataan jin dan para para syaitan. Dan tentunya hal ini mereka tidak bisa melakukan. Mereka tidak mempunyai tangga ke langit. Kalaupun seandainya mereka sampai di langit, apakah mereka bisa mendengarkan kabar-kabar gaib? Dan ini eh, menunjukkan tentang sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan lagi, amlahul banatu walakumul banun. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu itu anak laki-laki? Yang mana eh, ayat ini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan kesempurnaan. Bahwasanya Allah itu esa.
tidak memiliki tidak memiliki anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak eh, dilahirkan. Bahkan di Quran surat An-Najm, alakumul dzakaru walahul untha. Yang telah kita ambil ya. Apakah pantas untuk kamu anak laki-laki, kemudian untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini tentu pembagian yang tidak adil. Orang-orang musyrik, sebagian dari mereka itu tidak senang dengan anak-anak perempuan dan senang dengan anak laki-laki. Tapi anehnya, mereka malah menuduh Allah memiliki anak-anak perempuan. Malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah SWT. Tentu ini tidak benar, kesalahan. Mereka menuduh Allah memiliki anak. Dan kesalahan selanjutnya, mereka mengatakan bahwa anak Allah itu perempuan. Allah Maha Esa, yang di dalam tauhid rububiyah melazimkan Allah Subhanahu wa taala Esa dalam zatnya. Ke tauhid asma wa sifat melazimkan Allah Subhanahu wa taala itu Esa juga dalam sifat-sifatnya. Antas aluhu ajran fahum min maghrabi muthqalun. Ataukah kamu itu Muhammad yang minta upah kepada mereka sehingga mereka itu dibebani dengan hutang. Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang kafir tentang eh, mereka kenapa sulit untuk beriman. Seakan-akan eh, mereka untuk beriman itu harus membayar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari dakwahnya. Padahal Nabi tidak meminta upah dari mereka, tidak menjadikan mereka itu berhutang kepada orang lain untuk mengupah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari dakwah dan ini tidak menjadi beban terhadap mereka yang dengannya seharusnya mereka beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak meminta balasan daripada apa yang beliau dakwakan. Am indahumul ghaib, am indahumul ghaib fahum yaktubun. Ataukah ada pada sisi mereka itu pengetahuan yang ghaib, lalu mereka yaktubun menuliskannya. Itu apakah mereka itu memiliki lahul mahfuz sehingga apa? Sehingga mereka bisa bebas untuk merubah semua isinya. Sehingga bisa mereka menuliskan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukanlah utusan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka pada ayat-ayat sebelumnya. Syairun natarabbasu bihi raibal manun. Dia itu seorang penyair, kami tunggu-tunggu kematiannya. Mereka berharap sekali kecelakaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu-nunggu hal yang gaib sehingga bisa memastikan bahwasanya Nabi meninggal terlebih dahulu daripada mereka supaya mereka bisa beristirahat untuk beribadah kepada eh, berhala-berhala berhala mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk mereka jawab kecuali dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Am lahum ilahun ghairullah. Subhanallah. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tauhid uluhiyah. Kalau ayat-ayat sebelumnya Allah berbicara tentang tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dan jika mereka meyakini hal tersebut, maka melazimkan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah berfirman pada ayat ini, am lahum ilahun ghairullah? Apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah untuk disembah dan Tuhan-Tuhan batil yang merupakan ciptaan mereka sendiri, mereka buat patung-patung itu dengan tangan-tangan mereka sendiri yang mereka sembah. Bahkan
kadang sesembahan mereka, berhala mereka makan ketika mereka lapar. Subhanallah. Saking tidak ditaruhnya akal sesuai dengan timbangan syariat. Wa iya rokisah. Wa iya rokisah minas sama'i saqitan. Yaqulu sahabu makum. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, maka mereka mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Yaitu jika sekiranya ada potongan langit yang jatuh dari langit sebagai azab bagi mereka orang-orang musyrik, mereka tetap tidak akan beriman. Bahkan mereka mengatakan itu hanya awan yang bertumpuk-tumpuk. Dan ini merupakan balasan atas permintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menurunkan azab kepada mereka. Dan jika seandainya benar azab itu turun, mereka pun tidak akan beriman. Ini hanya tantangannya dusta. Mereka mengatakan fa'askid di surat Asy-Syura ayat 187, fa'askid alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang yang benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk tidak menghiraukannya. Karena memenuhi permintaan mereka ada sesuatu yang sia-sia. Karena meskipun langit itu turun sebagai adab, mereka tidak akan beriman. Mereka hanya mengatakan bahwasanya itu awan yang bertumpuk-tumpuk. Dan begitulah pembangkangan kaum kaum musyrikin. Di Quran surat Al-Hijr ayat 14 sampai 15, Allah mengatakan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun. Dan kalau kami bukakan kepada mereka orang-orang kafir itu salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, laqalu inna masukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Seraya mereka berkata, tentu mereka akan berkata sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Pandangan kami yang dikaburkan. Bal nahnu qaum mashurun. Bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Dan begitulah umat-umat nabi yang terdahulu, yang setiap nabi mereka memperlihatkan mukjizat, ternyata mereka menyatakan itu sihir. Begitu juga orang-orang kafir yang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau seandainya itu terjadi itu sihir. Di Quran surat Al-Isra ayat 101, walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israil id ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adunnuka ya Musa mashhur. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa sembilan mukjizat yang nyata. Maka tanyakan kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata, inilah adunnuka ya Musa mashhura. Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau ini terkena sihir. Oleh karenanya, Allah mengingatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menghiraukan mereka, tapi terus untuk berdakwah kepada mereka dan tidak menghiraukan permintaan mereka untuk mendatangkan azab. Fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Maka biarkan mereka hingga mereka itu menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka dengan tuduhan mereka, dalil-dalil mereka. Jangan digubris. Karena apa? Karena mereka nanti akan binasa terlebih dahulu. Dan mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari mereka sangat butuh pertolongan itu, mereka tidak akan ditolong. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka itu tidak ditolong. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakin aktsarhum la ya'lamun. Dan sungguhnya untuk orang-orang yang zalim itu ada azab. Ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi sebelum orang-orang kafir Quraisy mendapatkan azab pada hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan azab sebelum hari itu. Azab apa? Azab ketika Allah Subhanahu wa taala matikan mereka, itu ada di alam barzakh.
adab di kuburan. Mereka akan diadab. Yang mana kebanyakan dari pembina mereka itu mati di perang Badar. Tapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Oleh karenanya, "Wa Muhammad wasbir. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum." Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhan. Maka sungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan bangun berdiri. Para ulama mengatakan bahwasanya hukum dalam ayat ini adalah hukum Allah yang mencakup hukum syar'i dan juga hukum kauni. Nabi diperintahkan untuk bersabar dengan hukum Allah yang syar'i. Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tegar di dalam berdakwah, untuk senantiasa menyampaikan kebenaran, meskipun mereka tidak suka. Beliau disuruh untuk tetap sabar dalam menyampaikan eh, dakwah ini, tidak mengikuti kemauan mereka. Untuk apa? Untuk merubah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan Allah mengukuhkan hati nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Di Quran surat Al-Isra ayat 74. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja itu condong condong sedikit kepada mereka. Jadi Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Bersabar menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala yang kaun. Ya, diperintahkan untuk sabar dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berupa celaan, hinaan, bahkan diusir dari dari kampung halaman. Tidaklah itu semua untuk eh, untuk membuat beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang langsung memelihara beliau sallallahu alaihi wasallam dari kecelakaan. Fa innaka bi a'yunina. Sesungguhnya engkau itu berada dalam penglihatan penglihatan kami. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi tenang karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaga beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir eh, ayat daripada surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenamnya bintang-bintang, maksudnya di waktu fajar. Jadi yang dimaksud bertasbih pada sebagian malam adalah untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Untuk bertasbih pada waktu terbenamnya bintang-bintang, yaitu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan ayat ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam bahwa jika beliau merasa susah, maka hendaknya bersabar. Karena sesungguhnya beliau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika beliau merasakan kesusahan yang lebih, maka bertasbih, memperbanyak tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Quran surat Al-Hijr 97 sampai 99, ketika Nabi dalam keadaan gelisah, Allah hibur beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya dadamu itu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang sujud, orang-orang yang salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal itu datang menjemputmu. Oleh karenanya, ketika seorang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan dirundung penuh dengan cobaan, dengan kesedihan, maka hendaklah dia mengambil ayat ini.
dia bersabar. Kemudian perbanyak tasbih dan lakukanlah sholat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat yang lebih ditekankan yaitu sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kemudian mohon kepada Rabb semesta alam yang menguasai eh, bumi dan langit, yang menciptakan alam semesta, untuk bisa mengeluarkannya dari segala macam musibah, dari segala macam kesedihan, dan eh, sehingga dia keluar dengan mendapatkan pahala, dan juga keluar dengan kesedihan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya ayat yang 49 ini, maka selesailah kita dari surat At-Tur untuk tafsir ringkas pada kesempatan yang pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, diberikan dia kita kemampuan untuk melakukan ketaatan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, sehingga kita bisa selamat di dunia dan mendapatkan kenikmatan di akhirat dengan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Halo sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.